Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sukmawati dari NIM 40014211101. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum kimia dasar yang keempat, yaitu termokimia. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap bentuk energi pada berbagai jenis benda. Namun praktikum ini kita lakukan dengan virtual lab, yaitu PET simulation. Yuk langsung saja kita melakukan praktikum termokimia yang keempat ini. Di percobaan praktikum termokimia ini kita melakukan virtual lab melalui PET simulation yang terdiri dari alat dan bahan, yaitu termometer, tungku, besi, batu bata, air, dan minyak zaitun. Langkah pertama, kita dengan mengklik tanda centang energi simbol dan link header, lalu kita memindahkan termometer ini pada masing-masing besi, batu bata, air, dan minyak zaitun. Nah, pada besi dan minyak ini dapat kita lihat bahwa simbol energi air lebih banyak daripada simbol energi pada minyak. Nah, lalu bagaimana perubahan suhu dan energi panas yang terjadi jika kita panaskan keduanya? Nah, kita coba pindahkan air dan minyak ini di atas tungku dan kita panaskan. Nah, di sini ternyata energi dari api menuju ke energi panas yang akan dicairkan itu terjadi pelepasan energi panas atau kalor dan perubahan suhu, yaitu kenaikan suhu ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat pada wadah minyak perubahan suhu lebih cepat dibandingkan perubahan suhu pada air. Hal itu disebabkan karena minyak memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan air. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa di sini terjadi pelepasan kalor atau energi panas dan kenaikan suhu ya teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan reaksi eksoterm. Nah, reaksi eksoterm itu sendiri yaitu reaksi yang terjadi dengan melepaskan kalor ke lingkungan. Dengan demikian suhu lingkungan akan mengalami kenaikan. Nah, di sini juga air dan minyak ini mengalami perubahan wujud, yaitu perubahan wujud cair menjadi uap yang disebabkan oleh perubahan kalor dan kenaikan suhu itu sendiri. Lalu apa hubungannya dengan sistem lingkungan? Nah, sistem dari percobaan ini yaitu terdiri dari air dan minyak, sedangkan lingkungannya yaitu pelepasan kalor itu sendiri dan kenaikan suhu itu sendiri ya teman-teman. Jadi sistem lingkungannya itu termasuk sistem terbuka. Nah, sistem lingkungan itu terdiri dari 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Namun pada percobaan ini mengalami sistem terbuka. Suatu sistem disebut sistem terbuka apabila antara sistem dan lingkungannya dapat terjadi perpindahan energi dan materi. Lalu bagaimana jika kita dinginkan kedua air dan minyak ini? Apakah yang terjadi? Nah, jika kita dinginkan air dan minyak ini, ternyata terjadi penyerapan kalor dan penurunan suhu. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm itu sendiri yaitu reaksi yang terjadi dengan menyerap kalor dari lingkungan. Dengan demikian suhu lingkungan menjadi dingin. Begitu ya teman-teman. Nah, oke, kita pindahkan. Lalu bagaimana dengan besi dan batu bata jika kita panaskan juga di atas tungku ini? Oke, kita pindahkan dulu. Lalu kita panaskan. Nah, ternyata bisa kita lihat ya teman-teman. Ternyata di sini terjadi pelepasan kalor atau energi panas juga dan mengalami perubahan suhu, yaitu kenaikan suhu ya teman-teman. Namun bisa kita lihat bahwa kenaikan suhu pada batu bata ini lebih cepat daripada kenaikan suhu pada besi. Itulah hal itu dikarenakan titik didih pada batu bata itu lebih tinggi daripada titik didih besi. Begitu ya teman-teman. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa di sini mengalami pelepasan kalor dan kenaikan suhu. Nah, itulah yang disebut dengan reaksi eksoterm. Lalu apa hubungannya dengan sistem lingkungan? Sama seperti tadi ya teman-teman. Sistem dari percobaan ini yaitu batu bata dan besi. Lalu lingkungannya adalah pelepasan kalor dan kenaikan suhu itu sendiri. Nah, sistem lingkungannya itu termasuk sistem terbuka.
Lalu apa yang terjadi jika kita dinginkan kedua besi dan batu bata ini? Nah, ternyata jika kita dinginkan besi yang panas dan batu bata yang panas tadi, itu terjadi penyerapan kalor dan perubahan suhu, yaitu penurunan suhu. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang terjadi dengan menyerap kalor dari lingkungan. Dengan demikian, suhu lingkungan menjadi dingin. Begitu ya, teman-teman. Nah, jadi di percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa apabila besi, batu bata, air, dan minyak zaitun kita panaskan, itu terjadi pelepasan kalor dan kenaikan suhu. Itulah yang disebut dengan reaksi eksoterm. Namun pada saat air dan minyak dipanaskan, itu kenaikan suhu pada minyak itu lebih cepat dibandingkan air, itu karena titik didih minyak itu lebih tinggi daripada air. Begitupun dengan batu bata dan besi. Pada batu bata itu kenaikan suhunya lebih cepat daripada besi, karena titik didih batu bata itu lebih cepat daripada titik didih besi, lebih tinggi maksudnya. Kemudian kaitannya dengan sistem lingkungan, itu sistem dari percobaan itu sendiri, yaitu batu bata, besi, air, dan minyak. Sedangkan lingkungannya yaitu pelepasan kalor atau energi dan kenaikan suhu itu sendiri. Lalu sistem lingkungannya itu termasuk sistem terbuka ya teman-teman. Karena suatu sistem itu disebut sistem terbuka apabila antara sistem dan lingkungannya dapat terjadi perpindahan energi dan materi. Begitu ya teman-teman. Begitulah percobaan praktikum mengenai termokimia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.